Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nining Huriroh dengan NIM 231101040021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas berbasis pembelajaran aktif. Yang pertama ada cooperative learning. Pengertian dari cooperative learning adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil. Siswa saling membantu untuk mencapai tujuan belajar bersama. Kelompok bersifat heterogen, kemampuan, gender, dan latar belakang. Prinsip utama yaitu positif interdependence, ketergantungan positif, individual accountability, tanggung jawab individu. Manfaat cooperative learning. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi, melatih kerjasama dan komunikasi, mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya, problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar sehingga siswa secara aktif mencari solusi melalui diskusi, penyelidikan, dan pemikiran kritis. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami masalah, mencari informasi, serta menyusun solusi yang logis dan sistematis. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Langkah-langkah problem based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan problem based learning. Yang pertama, kelebihannya melatih berpikir kritis, meningkatkan kemandirian belajar, mengembangkan kerjasama dan komunikasi, pembelajaran lebih konseptual, dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, kekurangan membutuhkan waktu lebih lama, tidak semua siswa mudah beradaptasi, guru harus mampu merancang masalah yang tepat dan memerlukan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya, pengertian dari project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kegiatan proyek sebagai inti dari proses belajar. Dalam pembelajaran ini, siswa belajar melalui kegiatan merancang, mengerjakan, dan menghasilkan suatu produk atau proyek tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan. Langkah-langkah project based learning. Yang pertama, menentukan pernyataan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan. Yang keempat, memonitor proses proyek. Dan yang kelima, menguji hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Kelebihan dan kekurangan project based learning. Yang pertama, kelebihan meningkatkan kreativitas, melatih berpikir kritis, mengembangkan kerjasama dan komunikasi, menghasilkan produk nyata, dan meningkatkan motivasi belajar. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama, membutuhkan perencanaan yang matang, kerjasama kelompok belum tentu optimal, dan yang terakhir memerlukan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, active learning. Pengertiannya adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif berpikir, berdiskusi, bertanya, dan melakukan berbagai aktivitas belajar. Penerapan active learning di Madrasah Ibtidaiyah.
Yang pertama ada perencanaan, menyusun modul atau RPP berbasis aktivitas, memilih metode aktif, dan menyiapkan media pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan, diskusi kelompok, card, short, role play, discovery learning, project based learning. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi meliputi keaktifan siswa, kemampuan belajar, bekerja sama, presentasi, hasil kerja, tes, dan penilaian proyek. Tujuan evaluasi menilai proses dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.